Sahabat delima yang dikasihi Allah, mari kita luangkan waktu sejenak sebelum segala tugas-tugas kita hari ini kita laksanakan untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini, hari Selasa, tanggal 9 April 2024, dari firman Tuhan yang tertulis dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57, demikian isinya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, di dalam Yesus Kristus, satu hal yang perlu kita pahami dari diri kita adalah bahwa kita adalah ciptaan. Kita adalah diciptakan. Allah menciptakan kita dalam keadaan, dalam kondisi mungkin jatuh ke dalam pencobaan. Dan itu sebab ada godaan. Jatuh pada dosa adalah pilihan manusia itu sendiri. Tetapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Makanya Tuhan memberitahukan konsekuensi sebelumnya tentang apabila manusia itu tidak menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Pilihan manusia itu membuat dia jatuh pada jurang yang sangat dalam. Jurang yang tiada batasnya dan penuh dengan kegelapan. Hingga manusia itu tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, atau bahkan apapun yang ada dalam dunia ini, tak ada yang mampu untuk membawa pulang, membawa kembali manusia yang telah jatuh ke dalam jurang tersebut. Ada manusia yang sudah mampu tinggal di bulan, tapi dia tidak mampu untuk turun ke dalam jurang itu. Ada juga manusia yang sudah mampu menanamkan chip di dalam tubuh manusia, tapi dia tidak memiliki ide atau kemampuan bagaimana caranya untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh itu. Hanya satu yang mau dan yang bisa, yaitu Yesus Kristus. Sejak Allah di dalam Yesus turun menyelamatkan manusia, ibarat Tuhan menyediakan hidangan yang sehat bagi orang yang lapar dan hampir mati. Tapi tidak akan bisa kenyang hanya dengan melihat atau memandang-mandang makanan itu, atau hanya dengan menghirup-hirup aromanya. Tetapi dia harus datang dan memakannya, sehingga rasa laparnya itu akan terobati. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kedatangan Yesus yang mau turun ke dalam jurang maut yang penuh kegelapan, tempat kematian, memberikan manusia atau kita kondisi yang baru. Dan itu yang menjadi milik kita. Tetapi saudaraku, itu tidak akan pernah terjadi kalau kita hanya mendengar dan memandang-mandang saja tanpa mau datang dan menyerahkan diri kepada Yesus. Kapan itu terjadi? Itu sudah terjadi, saudaraku, yaitu sejak kita mengakui bahwa kita atau aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, dan aku percaya kepada Roh Kudus. Dan itu sudah kita ucapkan secara berulang-ulang. Dia menggantikan kondisi kita dari yang gelap menjadi terang. Tapi bukan seperti memakai baju yang baru tanpa mau melepaskan baju yang lama, atau menambalkan kain yang baru pada kain yang buruk. Tetapi kita harus rela melepaskan baju yang lama, kemudian
memakai baju yang baru. Sahabat delima yang dikasihi Allah, apakah setelah kita menyadari bahwa kita sudah menjadi manusia terang, maka dosa tidak ada lagi dalam diri kita? Saudaraku, ada perbedaan berdosa dan terus hidup dalam dosa. Tanpa dosa tidak ada yang sampai pada penyempurnaan. Tanpa dosa manusia tidak butuh Yesus atau tidak butuh juru selamat. Jadi jika ada seseorang yang mengatakan bahwa dia tidak berdosa, itu sama artinya berarti bukan karena dia Yesus datang. Sebab hanya manusia berdosalah yang butuh Yesus. Dan Yesus juga berkata, "Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa." Lalu bagaimanakah kita hidup sekarang setelah kondisi kita diperbaharui oleh Yesus Kristus? Yang pertama, terhadap diri sendiri. Bagaimana kita harus bersikap kepada diri sendiri? Saudaraku, pernahkah kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan terhadap orang lain itu selalu berdampak pada diri kita sendiri? Apa yang kita perbuat kepada orang lain itu adalah sebagai undangan tentang apa yang harus kita terima dalam hidup kita sendiri. Cara yang terbaik untuk menjaga diri sendiri adalah dengan menjaga kehidupan orang lain. Lalu bagaimana sikap kita terhadap sesama? Kita harus melihat sesama kita seperti Allah memandang kita. Allah melihat kita. Allah memandang kita sebagai orang yang lebih layak dikasihani daripada dihukum. Demikian kita harus melihat sesama kita. Sesama kita adalah orang yang lebih pantas kita kasihi daripada harus dibenci atau dihukum. Saudaraku, kita yang tadinya berada dalam jurang gelap gulita, tempat orang mati, sekarang oleh Yesus kita sudah berada di tempat yang terang, tempat orang hidup. Yang sudah hidup dalam terang jangan mau kembali lagi dalam kegelapan. Dosa yang selama ini kita pertahankan, mari kita lempar jauh-jauh. Kemudian jangan lagi jauh-jauh dari sumber terang itu. Jangan pergi jauh dari sumber terang itu. Dan jadikan dirimu berdampak yang baik. Jangan hidup hanya untuk dirimu sendiri seperti laut mati. Sebab dengan demikianlah cara kita untuk bersyukur atas semua yang telah Allah perbuat buat kita. Tuhan memberkati. Amin.